Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Kali ini saya ingin membahas tentang mahalnya biaya operasional untuk mendapatkan nektar ya, atau untuk menghasilkan madu yang berkualitas bagus. Ya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang biaya operasional ya. Ini kita membahas tentang madu melifera ya. Untuk jenis madu kelanceng, apa budidaya lebah madu kelanceng ataupun budidaya lebah apis sarana mungkin bisa dibahas besok-besok. Tapi kali ini saya ingin fokus ke melifera dulu. Buat petani melifera tentunya sudah hal yang wajar ya, dalam arti biaya operasionalnya sudah pada tahu. Tapi mungkin buat teman-teman yang lagi baru belajar atau belum tahu akan saya kasih tahu ya. Untuk biaya operasional budidaya lebah melifera itu cukup mahal ya teman-teman, berkisar antara 10 juta nyampe 15 juta. Apa saja sih yang rinciannya? Untuk yang pertama sendiri adalah untuk biaya pemindahan ya. Untuk teman-teman mungkin yang belum punya lebah melifera, mungkin buat informasi dulu, untuk satu kotak lebah melifera isi antara 7 sampai 8 frame itu harga pasarannya kisaran 1 juta sampai 2 juta, tergantung petaninya. Dan ada 2 jenis juga yang kalian harus tahu. Melifera itu ada yang fokus untuk produksi royal jelly, ada juga yang fokus untuk produksi madu. Biasanya melifera yang bagus untuk produksi royal jelly itu umumnya jumlah telurnya itu lebih banyak. Sedangkan melifera yang fokus untuk produksi madu biasanya itu jumlah sel telurnya atau calon larvanya atau telurnya itu biasanya sedikit ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Untuk harganya tadi antara harga 1 juta sampai 2 juta. Dan biasanya minimal untuk kita budidaya itu kurang lebih antara 20 sampai 50 kotak, atau katakan secara biaya mungkin kisaran 30 sampai 50 juta untuk kita memulai budidaya melifera. Jadi untuk awal saja budgetnya tinggi ya teman-teman. Lah, kali ini saya ingin membahas tentang operasional. Lanjut, untuk operasional sendiri kita harus pindah-pindah ya. Kenapa sih Mas melifera itu harus pindah-pindah? Kalau mungkin teman-teman yang sudah nyoba, melifera itu tidak bisa di satu titik ya, di satu lokasi. Penyebabnya karena apa? Sumber pakannya harus banyak. Melifera itu termasuk lebah yang rakus ya, beda dengan Apis cerana. Mungkin Apis cerana kita taruh di lokasi yang minim nektar polennya masih bisa, atau kita taruh di tempat vegetasi yang mungkin bermacam-macam, bentuknya unik-unik, ada rumput apa saja dia mau makan dengan jumlah bunga yang sedikit. Sedangkan melifera itu harus benar-benar jumlahnya banyak. Tidak bisa hanya satu bunga saja. Jadi dia harus banyak bunga, jumlah bunganya harus banyak, dan juga belum tentu dia suka dengan satu bunga tersebut. Jadi itulah yang membuat budidaya melifera itu agak susah di situ. Beda dengan apis sarana atau mungkin lebah kelanceng yang lebih mudah dan lebih suka dengan jenis bunga-bunga lainnya. Jadi untuk biaya operasional untuk pindah-pindah dari satu lokasi perkebunan ke perkebunan lain itu memerlukan biaya. Mungkin antara harga 1 juta sampai 3 juta. Katakan dari paling minim kita 3 juta ya teman-teman untuk biaya operasionalnya. Lanjut untuk biaya untuk sewa lahannya itu macam-macam ya teman-teman. Antar harga 1 juta sampai 10 juta tergantung lebar luasnya lahan dan juga tergantung MOU-nya dengan yang punya lahan tersebut. Biasanya untuk peternak melifera itu akan mencari nektar atau mungkin perkebunan yang sumber nektar polennya banyak. Biasanya ya randu, terus rambutan, kopi, terus sono keling, kayu putih, dan lain-lain baik, dan jenis nektar lainnya ya. Dan jenis nektar lainnya banyak ya teman-teman. Jadi umumnya seperti itu. Tadi ada beberapa jenis itu. Lah untuk biaya nyewa lahannya segitu tadi antara harga 2 juta mungkin nyampe 5 juta ya, tergantung luas dan banyaknya lebah yang kita titipkan di lokasi tersebut. Terus biaya yang harus dikeluarkan terus biaya yang harus di terus biaya yang harus dikeluarkan lagi adalah untuk karang taruna ya atau pemuda. Biasanya pas kita pindah di satu tempat, apalagi tempat tersebut itu kan awam buat kita ya. Jadi di situ harus ya kita harus sopan santun lah.
Di sana ada Karang Taruna atau, pemuda itu biasanya harus ya kita kasih uang, biasa antara 500.000 sampai 1 juta. Terus ada lagi buat preman ya, tahu sendiri kita hidup itu di mana-mana hal-hal seperti itu pasti ada ya teman-teman. Untuk preman juga sama antara 500.000 sampai 1 juta. Setelah preman itu juga ada lagi teman-teman, belum lagi kadang, saya minta maaf ya, moga-moga sih di tempat kalian enggak ya. Ada juga seperti pengurus desa, RT, RW, atau mungkin, lurah dan sebagainya, itu mantau ke situ. Bisa saja kita kasih madunya, tapi juga enggak kemungkinan juga mereka juga minta fee ya teman-teman. Nah itu juga harus kita keluarkan. Biayanya ya tergantung tadi, antara mungkin 100.000, 500.000, sampai 1 juta. Jadi banyak sekali ya. Belum lagi mungkin kalau ada, eee, masyarakat ya, jadi kadang pas kita panen, itu ada masyarakat, "Mas, minta ya 1 botol." Mending kalau 1 botol. Ada yang minta sampai 1 ember, 2 ember. Bayangkan ember isi 5 liter diminta. Itu kalau 1 warga. Lah kalau jumlahnya nyampe 10 warga berarti kan 10 liter, ya enggak? Lah, bukannya sih, apa ya, gimana-gimana. Ya kalau secara hasil panennya banyak nggak masalah, tapi kalau hasilnya sedikit, nah inilah yang harga madunya makanya mahal itu, biaya operasionalnya itu mahalnya di situ ya, teman-teman. Terus ada lagi untuk biaya hidup, teman-teman. Jadi pas kita pindah satu lokasi budidaya ke tempat, perkebunan ya, itu kan di sana kita nggak punya rumah, otomatis kita harus nyari tempat, kos-kosan, kontrakan, atau mungkin, kalau kita alhamdulillah, dapat, penduduk yang orangnya enak, kita bisa nginep di situ. Biasanya antara 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Katakan untuk biaya sewa dan untuk biaya hidup per satu orangnya saja ibarat kita taruh antara 3 sampai 4 juta, teman-teman. Itu 3 juta untuk biaya makan ya selama 1 bulan. Untuk biaya katakan tadi di kos-kosan kan setiap daerah masing-masing, mungkin ada yang 500.000, ada yang 700 sampai 1 juta. Katakan paling mahal 1 juta, berarti kan 4 juta untuk biaya hidup. 3 juta buat biaya pindahan, terus ditambah 500.000 buat Karang Taruna, 500.000 buat preman, berarti 1 juta, 4 juta, ditambah lagi buat biaya hidup 7 juta, katakan tadi 3 juta biaya hidup, total 7 juta. Terus, untuk biaya yang lainnya lagi, kadang contoh ya buat bensin atau katakan buat hal tidak terduga, itu kan masih banyak lagi teman-teman. Jadi kurang lebih antara 7 sampai 15 juta. Ini belum lagi nanti pas kita pindah ke tempat lokasi, kan setelah kita panen ya, setelah kita panen koloni kan bakalan nyusut. Ini harus kita superkan lagi. Kita harus, nyari lahan lagi di, tempat, biasanya kebun jagung ya, atau, di tempat perkebunan jagung, itu sumber polennya banyak. Jadi untuk biaya operasionalnya itu begitu mahal ya, antara 7 sampai 15 juta tadi, tergantung bayarannya itu setiap daerah masing-masing ya. Jadi disitulah mungkin, buat konsumen atau mungkin petani biar tahu kenapa sih madu yang murni, yang nektar dari alam itu mahal, karena seperti itu. Mungkin kalau ada yang petani curang, petani licik, mereka menggunakan air gula untuk dijadikan madu. Tapi buat teman-teman jangan tiru seperti itu ya, karena apa? Hal seperti itu akan merugikan diri kalian masing-masing, terutama buat konsumen kalian akan lari karena nggak ada, konsumen yang bodoh. Andaikan kata dia benar-benar bodoh, nanti ada saudara, ada teman, atau mungkin orang lain yang akan menerangkan bahwa madu itu adalah madu sirupan yang dikasih pakan gula. Jadi buat teman-teman mungkin yang berpikirannya buruk, dalam arti tadi dikasih pakan gula, ingat tidak bakalan berkah. Karena apa? Madunya itu akan ketahuan, beda sekali ya antara madu yang dikasih makan gula, sorry, antara lebah yang dikasih makan gula, antara lebah yang benar-benar makan bunga, itu akan beda sekali. Mulai dari aroma, rasa, kekentalan, dan secara harga. Jadi nggak ada konsumen yang bodoh, semua konsumen itu cerdas. Jadi kita harus jujur, amanah, dan juga menjaga kualitas. Kurang lebih seperti itu dari saya teman-teman. Jangan lupa yang suka dan video ini klik like dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Buat teman-teman, yuk bareng-bareng kita menjaga harga madu. Karena apa? Untuk budidaya lahan semakin sedikit, kita mencari kebun semakin dikit, biaya operasional juga mahal, bensin juga katakan nanti akan naik. Jadi yuk bareng-bareng kita jaga harga madu, kita jaga kualitas madu supaya para petani lebah madu bisa sejahtera dan juga konsumen tidak akan lari, akan puas dengan madu kita.
Kalau lebih seperti itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.